Tahun baru malah susah. Astaga, astaga. Dan di momen itulah mereka menyadari bahwa ini sudah tidak tinggal tidak dalam waktu tanpa berlama-lama si kembar ini pun langsung keluar dari rumahnya dan menemukan ada sebuah mobil polisi yang memang lagi patroli di wilayah itu. Dengan terburu-buru mereka langsung mengetuk kaca mobil polisi tersebut sambil berkata, setelah menemukan jasad Niki, polisi dengan sigap langsung menelpon ambulans untuk segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Nah, sementara itu di lokasi Oh my god, kejadian, orang polisi juga menemukan ada sebuah vas bunga berwarna merah yang sudah pecah. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pertengkaran nih antara Niki dengan seseorang yang tidak dikenal atau yang belum diketahui siapa. Dan seperti biasanya sesuai aturan hukum yang berlaku di sana, sore juga mereka memulai dan ini ke kantor polisi juga. Diminta keterangan sebagai saksi pertama yang melaporkan. Di hadapan polisi mereka menjelaskan dengan rinci perihal kronologi penemuan jenazah Niki. Di situ si Jess ini betul-betul tidak bisa menahan rasa sedihnya dan di tengah-tengah proses evaluasi dia terus menangis sembari berkata, I want my mommy, I want my mommy. Mereka saling berpelukan satu sama lain seolah tidak percaya lagi bahwa Niki meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis. Apalagi orang itu sendiri menemukan bahwa Niki meninggal dunia akibat ditusuk pistol sebanyak 80 kali. 80 kali. Dari sini kalau misalnya kalian terbiasa mengikuti kisah-kisah kriminal, pasti kalian tahu menghabisi nyawa orang lain dengan cara menusuk berkali-kali ini pasti adalah pembunuhan dikarenakan apa? Dendam. Polisi pada saat itu pun juga langsung berpikiran bahwa Niki ini sudah dihabisi oleh seseorang yang memang sedang dalam kondisi marah atau memiliki dendam terhadap Niki. Makanya polisi pun berusaha untuk bertanya sedetail mungkin terkait kronologisnya. Si kembar ini pun diminta menjelaskan jam berapa mereka berangkat ke sekolah, dan waktu itu gimana keadaan Niki waktu itu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa tahu mereka sempat berpapasan atau bertemu sama pelakunya ya kan. Nah disitulah si kembar ini pun menjawab, hari itu kami ketinggalan bus Pak, jadi kami jalan kaki ke sekolah sekitar jam 8 pagi memang. Dan pada saat itu si kembar ini juga menyampaikan bahwa di pagi itu mereka tak ketemu Niki. Wah, karena Niki sengaja mengunci dirinya di dalam kamar sejak malam sebelumnya. Nggak tahu kenapa Pak, mama kami yang di kamar lagi merajuk, lagi berantem sama siapa nggak tahu, lalu pokoknya kami berangkat dan juga ketemu Niki gitu ya. Polisi waktu itu diam sejenak waktu mengamati mereka berdua kan. Bukan hanya karena ucapan mereka tadi, Wak. Ternyata waktu itu polisi bilang kalau baiknya sama si Tes pada saat diinterogasi itu sedang memakai sarung tangan. Ngapain kamu pakai sarung tangan, Nak? Coba lepasin dulu sarung tangannya, kata polisi. Nah setelah dibuka, di tangan kanannya si Jess itu ada sebuah bekas gigitan, Wak. Betul-betul bekas gigitan, gitu ah. Bertanyalah polisi sama dia, itu bekas gigitan siapa? Dijawab sama kembarannya, oh itu bekas gigitan saya Pak, kapan hari kami memang sempat bertengkar kok, kata mereka. Polisi manggut-manggut aja tuh Wak, dengar keterangan mereka berdua kan. Oh gitu, kapan hari, berarti bukan hari ini ya. Mungkin memang iya gitu kan. Nah dia kan tidak menemukan kejanggalan waktu itu Wak. Polisi bertanya lagi, cobalah kamu ceritain tentang mama kamu lah Nak, apa dia punya musuh, kata polisi. Waktu itu mereka berdua diam sejenak tuh sambil berpikir. Nah tidak lama kemudian mereka bilang, oh iya Pak ada, akhir-akhir ini mamaku memang sering bertengkar sama pacarnya si Robert itu Pak. Hah, bertengkar gimana, kata polisi. Aku nggak tahu detailnya gimana, tapi kayaknya Robert ini cemburu Kak sama mamaku, soalnya mama ini punya pasangan gelap. Nah, sampai sini kaget Pak polisi dengan pengakuan mereka berdua. Setelah terus didesak, terungkaplah bahwa ternyata Niki ini Wak memang sudah berselingkuh sama Robert. Dia berselingkuh Ayah pulang, Mak. Robert yang tahu akan hal ini jadi nggak terima lah itu. Dia sempat itu beradu mulut sama si Niki selama berhari-hari lamanya. Sampai di sini polisi pun jadi berasumsi, oh jelas ini ada nggak beres sama si Robert, ya kan? Dan waktu itu hampir semua polisi beranggapan bahwa tersangkanya pasti si Robert. Karena sangat mungkin Robert ini hilang akal akibat cemburu buta atas apa sal kalian nih? Secara Robert ini juga sudah berkorban banyak kali untuk Niki dan juga anak-anak mereka. Salah satunya apa ya, ngebolehin anak kembarnya tinggal di rumahnya kan. Malah kok aku sekarang diselingkuhin kayak gitu kan. Akhirnya tanpa berlama-lama polisi pun langsung memanggil Robert ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Robert datang ke bertanya, kok kemarin ada bertengkar sama Niki? Aku apakan dia? Hah? Bertengkar gimana nih Pak? Orang hubungan kami baik-baik. Oh masuk YouTube. Bukannya si Niki selingkuh sama pria yang namanya Joe ya?
Jo. Apa sal tadi? Siapa pula? Jo itu nggak kenal aku Pak, nggak pernah juga aku dengar nama Jo itu nggak Apa pernah sal kelihatan sama kali? aku. Kata si Robert. Nah, Bacot selain mah keterangan bisa. yang keluar dari mulutnya, Robert ini juga memiliki alibi yang kuat Pak, di mana saat hari kejadian itu dia memang lagi nggak ada di rumah. Polisi juga mencoba mencocokkan sisa-sisa sidik jari dari TKP dengan sidik jari yang dimiliki Robert, tapi memang sama sekali tidak ada yang cocok sama Robert Wak. Dan selain itu Wak, polisi juga akhirnya mengetahui sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata tidak pernah ada seorang pria bernama Joe di antara hubungan Robert dan Nicky. Dengan kata lain, Joe ini fiktif Wak, nggak nyata dia. Yang mendapatkan fakta-fakta tersebut polisi Kau kemana? bingung Wak dalam mengungkap pelaku dan juga motif yang menyalahi Nicky ini. Dan setelah beberapa kali investigasi pun polisi sempat mengalami kebuntuan Wak. Jadi mereka harus menyusun ulang nih data-data sejak kronologi awal tadi untuk menentukan siapa pelakunya kira-kira. Bahkan Wak, saking rumitnya waktu itu, mereka membutuhkan waktu sekitar 4 bulan untuk mengungkap kasus ini. Hingga tibalah pada suatu hari polisi pun mengumumkan sebuah informasi yang membuat publik tercengang. Oke, saya akan Nah, bikin jadi kamu Wak, kaget. setelah melalui proses investigasi yang sangat panjang, akhirnya polisi berhasil menemukan bukti-bukti yang mengungkap kebenaran. Jadi Wak, ternyata sejak mendapatkan keterangan dari anak kembarnya Nicky, yaitu si Jess dan Tess, polisi ini sebenarnya sudah mencium adanya kejanggalan Wak. Akan tetapi gegara bukti-bukti yang ada ini nggak cukup kuat, belum lagi fakta bahwa mereka ini masih berusia di bawah umur, makanya polisi ini sengaja tidak memproses lebih lanjut nih dan mempercayai aja tuh keterangan mereka. Tapi di 4 bulan terakhir polisi pun akhirnya berhasil mengumpulkan bukti yang membantah hampir seluruh keterangan si kembar itu. Kalian ingat kan, mereka sempat bilang bahwa di hari kejadian itu mereka berangkat sekolah jam berapa? Jam 8 pagi. Dan sepulang sekolah tahu-tahu mereka mendapati si Nicky meninggal secara mengenaskan gitu kan. Nah, keterangan itu rupanya banyak yang nggak sesuai. Jadi setidaknya ada 3 keterangan mereka yang saling bertolak belakang Wak. Pertama, polisi akhirnya berhasil menemukan CCTV yang menunjukkan bahwa di hari kejadian mereka tidak berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki Wak, melainkan mereka menyetop orang-orang yang lewat untuk mencari tumpangan. Padahal tadi mereka bilang apa? Mereka ketinggalan bus dan memilih untuk jalan kaki kan? Nah, enggak, bohong mereka. Itu ketidaksesuaian pertama Wak. Yang kedua, polisi juga mendapati sebuah rekaman di mana Jess sama si Tess ini baru sampai juga di sekolah sekitar jam setengah 11 siang. Padahal kalau dia berangkat jam 8 pagi dari rumahnya, harusnya paling lama jam 9 mereka tuh udah nyampe di sekolah Wak. Nah, terus mereka kemana nih di jeda waktu 1 jam itu ya kan? Terus kejanggalan ketiga Wak, di hari mereka akan diinterogasi, polisi menemukan CCTV yang menunjukkan kalau si kembar ini sempat berhenti sebentar di sebuah pom bensin untuk apa? Memakai sarung tangan. Nah, sarung tangan itu ternyata digunakan untuk menutupi bekas luka gigitan yang dipertanyakan polisi yang tadi itu. Jadi macam mereka ini udah berencana untuk menutupi sesuatu gitu loh Wak. Nah, ketidaksesuaian keterangan dan fakta yang terjadi ini ternyata diperkuat lagi dengan bukti-bukti forensik yang ditemukan sama dokter Wak. Setidaknya juga ada 3 bukti kuat yang mengarah bahwa si kembar inilah pelaku Coba pembunuhan kau nyawa si geser Nicky. bawah. Bukti pertamanya polisi Kau menemukan ada geser. sebuah sepatu boots berwarna coklat Kakak di cuma mana di dalamnya nonton, ada kau sebuah geser, gumpalan geser rambut ke yang sana. banyak kali Wak. Dan setelah diteliti ternyata gumpalan tersebut memiliki DNA yang sama atas nama Nicky. Nah, sampai sini polisi jadi curiga, ngapain Nicky sembunyiin apa sampah rambut sebanyak itu dalam Bawalah sepatu? pergi Apalagi ternyata gumpalan itu bukan cinta. sekedar rambut rontok itu Wak. Agak Melainkan kemana? bekas jambak itu loh. Nah, terus yang kedua Wak, yang paling jelas kali ini apa? Bekas gigitan di tangan si Nicky. Ternyata Angkat. bekas gigitan itu